malam sih kan. Sampai rasak-rasak berisik mbak. Ya udah sih, masa gua kagak berisik. Ngapain sambil makan kan? Makan guys, lapar baru nyampe. Aku apa tuh, aku nggak mau jadi superhero, aku maunya jadi super dad untuk anak-anak kita nanti. Gila ya kan, bilang gitu ke istri, bang istri tidur besok makan. Ya lebih tepatnya sih nggak juga sih, ngobrol-ngobrol aja lah. Baru nyampe rumah juga. Habis nganterin anak kali. Nggak dari Bandung. Habis dari Cilengsi. Soalnya kan mendadak. Besok kita ada event itu guys, jangan lupa datang. Ada event Saubek jam 2 siang sampai, kalau nggak salah sampai selesai ya, di Blok M. Nah mendadak, jadinya kan rencana anak gua antara hari Sabtu atau hari Minggu dijemput sama tiangnya. Cuman karena ada event gitu mendadak, jadinya tadi sore gua pinjam mobil buat nganter anak gua ke Cilengsi gitu. Sahur bang, kebenaran baru beres masak gua, wah mantap. Sahur bang, sahur mio hadir. Itu kalau besok ada event sobek, mungkin ECC di sini sampai hari Minggu. Gitu guys. Makanya tadi gue pinjam mobilnya Gema buat nganter Jesse ke Cilengsi, karena hari Jumat itu kan apa namanya, mertua gue kan kerja, orang mendadak juga. Tadinya ya mau nggak mau gue harus anter, karena besok kalau misalkan masih ada di sini Jesse agak ada yang nemenin ntar. Kalau gue bawa kasihan, capek dia. Imsak masih lama ini, sahur kecepetan, lapar. Buset, mie lauk kebab ya kan, ya kan, ya kan, keren kan, mie lauk kayak kebab, lapar gue guys. Gitu, awet kenyang sampai lebaran besok tuh bang. Nggak gitu juga, tips tetap kurus dong bang. Kok bisa makan tengah malam mie pakai kebab nggak gendut? Habis makan kebab, habis makan mie, puasa sampai lusa. Makanya badan tetap gini aja. Juga lahap, lapar tuh, makan tuh, makan guys. Gue mau nyalain PC, malas banget. Karena abis ini gue palingan tidur, karena besok siang cabut itu. Bang, lu nggak mokel bang, nyuri tar sahur? Enggak lah, gimana, kan udah malam, gimana puasa, lapar gimana lagi ya bang, nanti makan lagi mie deket imsak ya kan, gila. Makan bang, makan lagi minum bang. Iya, Mindo pulang lah. Emang lagi di mana sih Mindo? Emang lagi di mana lu tuh? Kalau makan dari SD kan.
Oh, lihat deh. Gue baru kena nasi tadi. Tadi pas buka baru kena nasi. Baru makan nasi gitu. Kemarin gua cuman makan apa? Makan lemper satu sama lopis 2 biji. Sampai ketemu tadi nasi. Nah ini gue lapar banget. Alhamdulillah jadi ayo gue beli nasi, beli mie goreng terus kebab. Beda acaranya berapa hari? Sehari doang kayaknya, besok doang. Besok adalah mukbang, gila mukbang kan. Pulang kemana ya kan? Oh enggak, yang bener yang mana lu? Kalau di luar apa di rumah? Oh, udah buset bakmi pas kebab ya kan. Taraweh belum, udah sahur. Siapa yang sahur? Emang waktunya udah mau sahur. Tetap dengan ketoprak bang. Nah, kalau itu sih ajile ya. Belum kayak orang makan nih tahu kebab ada dia bapak satunya ya udah. Enggak, tadi kan gue beliin buat kita. Gue juga kan tadi udah minjem mobilnya. Terus sama coklat kalian, bini gue juga pengen coklat sama kebab, ya udah sekalian lah beli gitu. Ternyata kita nggak doyan kebab, katanya dia daripada mubazir nggak dimakan, dengan makan aja. Ya udah akhirnya gue makan daripada mubazir juga di sini gitu. Makan yang banyak ya bang biar cepat gede. Apanya? Kopi udah habis mas, gila. Barista kulo muncul muka samsak masih ada bang, katanya mau jenjang Arab. Kata siapa lu? Nonton dulu bang, iya. Pakai saus segala emang kagak kuat nih puasa sampai jam 12. Nggak gitu. Anak Indomie lebih sedap bang. Kalau gue sih dari dulu emang Indomie sih. Entah kenapa rasanya itu spesial aja gitu. Ya guys, makan makan. Mana kenyang ini. Mana pada mubazir nggak dimakan, ya udah. Gue tidur bang belum. Anak gua tadi jangan bener dah. Aduh, mudahan bapaknya ada rezeki lah. Udah ngerti di jalanan aja tadi. Udah sampai mana memang? Haus Baba. Ini kita mau ke rumah Kiang, nggak ke Haus Baba. No, Haus Baba. Nah, kayak gitu. Nggak lama lagi dia bilang langsung, udah capek. Sampai mana deh? Haus Baba. Jadi dia tahu, dia pengen banget ini. Pas pulang tadi juga gue bilang di mobil kan untuk alih-alih jemput Titanya ya kan. Pas jemput Tita udah gue bilang bini gue ada naik di mobil situ aja, gue ikutin dari belakang. Gue pikir berjalan mungkin tidur gitu, ternyata
tahu kalau mau ditinggal. Nggak kayak tadi pas pisah gue sedih juga, bini gue sampai nangis di mobil, bisa langsung ngejar nangis. Itu gue makanya nggak tega kalau ninggalin anak, ngelepas anak walaupun masih sama apa namanya kakek neneknya gitu. Tapi rasanya tetap kayak apa ya, kalau dia belum tidur gitu rasanya sedih aja gitu, pasti nangis walaupun ya ada apa namanya ada temennya di sana main. Soalnya pas di awal-awal itu dia nangis tuh kayak rasanya ngenes aja gitu. Gue udah tahu banget sih Ceci, makanya kalau misalkan mau pergi enaknya tuh kalau anak udah tidur, jadi seenggaknya gue nggak ngeliat dia nangis, bini gue juga nggak ngeliat dia nangis, melepasnya agak lebih enakan gitu. Nah, ya ada perbaikan gizi lah ya daripada nasi lauk ke bumbu royco satu renceng ya kan, ya kan. Makan aja nih, gak usah ngomong. Gue nontonnya berberak selalu bergema gila, tiap tetap terus dong bang. Pakai makan tengah malam nih pakai kebab ngedut bodo amat tega. Kita makan nasi dah tuh mie ya. Jadi masuk gue melel. Sampai nangis gue. Karena gue kasihan juga ya. Gimana lagi? Kayak gue pengen bawa lagi ntar minggu depan lah sini. Saya bener-bener udah kenal sama bapak ya, nggak bisa dilepas. Saya tahu kalau misalkan mau pulang tuh dia langsung masih nempel aja tuh sama gua, sama bini gua masih nempel ya. Udah lu pada pernah ngerasain gak kayak gitu? Duh, kebab masih banyak lagi, kenyang gua. Kenyang guys. Jangan anak lu nangis keinget kebabnya, lu gaduin enggak kan? Gue beli kebab pas gue udah nyampe deket rumah. Bini gue di mobil sampai kesenggukan nangis. Kenyang guys. Ini kurang cabai nih. Kalau ada cabai enak nih, semangat banget nih. Ini kan pedas, wah. Udah makan apa kalau ada cabai nih, wah. Kurang pedas. Nama cabai tadi cuma satu doang. Cabainya acar kayaknya sih. Hah. Tapi emang seru sih kalau ada anak, walaupun
tidur nggak kontrol ya. Seru aja, ada ininya juga, ada apa namanya, jadi di rumah tuh nggak sepi tau nggak guys. Kalau di sampai rumah, bini udah di rumah, aku di rumah tuh ya udah ngobrolnya mah ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ngobrol-ngobrol tapi nggak seramai kalau ada anak. Pas kalau ada anak ada aja bahan lucuannya, bahan bercandaannya, bahan berisiknya gitu loh, ada aja. Minimal maksimal habis makan nyebat tuh nggak sih ya kan, itu mah gimana ya, ada ya gitu. Tadi aja sore pas mau pulang, si Ayah juga si Ayah juga nggak ini, nggak apa namanya, nggak ikhlas kalau si Cesi balik ke Cilengsi. Nggak boleh pulang, nggak boleh, Cesi nggak boleh pulang, ikut katanya. Sendal Ayah mana ya, ikut. Kalau bilang Mama enggak, Mama mau nganter, mau ada urusan dulu, mau beli sesuatu sama Cesi, ikut. Aduh lucu banget tuh tadi, sampai Ayah sendiri juga berat karena dia baru ngerasain mungkin di rumah, jadi ada teman seumurannya. Apalagi ntar kalau Melody udah gedean tuh guys, kalau makin rame lagi tuh, ketemu rajin apa main, tiba-tiba berantem, ntar habis berantem Cesi nangis, habis itu akur lagi, ntar berantem lagi, habis itu akur lagi, jadi benci-benci tapi rindu. Ya astaga, ketikannya alay banget dah. Beda setahun doang sama Ayah. Ayah kan bulan ini apa, tahun ini kan 5 tahun, Cesi tahun ini 4 tahun. Tadi Ayah gue lucu bener, 4. Ayah ikut, mana sendal, Cesi nggak boleh pulang. Aduh ya Allah, lucu banget dah ponakan gue. Anak gue juga tau lagi main nih ya kan, ih pinjam, mainnya udah kayak laki-laki sama laki-laki gitu, kayak berantem. Oh, habis berantem main lagi, nangis Cesi main lagi nggak lama. Kan tuh, oh ada suaranya. Sebabnya, sebabnya. Ya speaker di kanan karena speaker gue cuma di sebelah kanan. Berapa ya?
Coba gue play ulang lagi. Gue refresh dulu. Mana? Malam-malam nyantai dulu ya kan gitu ya. Dia nggak full distorsi tapi dia pakai apa tuh ya, tapi softnya dapat juga, gila kan. Aduh, batuk guys, maaf guys. Kamu udah sahur aja lu, sahur di mana lu Mi? Papua jam segini udah makan, lapar guys. Aduh lecet nih, nggak usah yang itu lagi. Apa suruh gesek-gesek di speaker, ya lecet lah. Ya speaker sama di gendang, ya lecet lah. Apa suruh, lu mau nyanyi apa mau joget apa mau striptease? Mendingan sekalian aja ke klub striptease. Untung yang tahun apa udah lama itu video. Baru kalian makan bang, udah mau azan subuh belum? Baru jam berapa? Baru jam 2. Nanti jam 9 udah lapar lu, Mi sahur jam segini loh. Enggak dong, habis lapar guys, gimana ya. Kalau udah dengan niat mau lu cuman minum sahur, cuman minum air putih, minum teh anget doang, kalau udah dengan niat gue jamin pasti sampai azan maghrib. Mukanya kebab yang tadi sih, kebab tadi. Anu nggak puasa kan, dia pernah bilang nggak puasa waktu Lestara, yang kapan? Kapan? Makanya juga kalau misalnya emang nggak puasa ya gue nggak bilang nggak puasa, munafik juga guys. Ya ntar jam 9 sore lagi lah, gua gitu aja. Pas jam 4, jam setengah 5 baru kita sambil menunggu yang namanya azan maghrib, cocol pakai gorengan, kopi, sama sempoamil. Nah, aduh, sambil nunggu azan. Kalau minum Kapten Morgan tuh apaan? By the way, mitos apa bedanya? Kalau di bulan puasa pasti ada aja sehari lupa bangun sahur. Masa itu mitos apa mitos? Awal puasa makanan sahur banyak, tengah puasa mulai makanin mie. Air puasa lu cuma minum air putih, mokal dengan gaya ya kan. Kira-kira kalau buka puasa itu azan zuhur, kira-kira banyak nggak bang yang puasa? Ya jangankan azan zuhur guys,
motor lagi jalan siang hari aja tiba-tiba stangnya belok ke kiri melipir ke warteg, gimana dong? Bir itu bir minuman viral apaan sih? Captain Morgan, ya ampun gila, minumannya minuman ngeri. Ya Ega, itu kan bir ya, gua tampar ya, itu kan bir ya, konsepnya nggak gitu. Bir sekarang nih kalau nggak nasi goreng kalau sahur ya kan, hmm. Kadang-kadang tiba-tiba sahur kelewatan, bangun-bangun jam 6 aja, nggak sahur dong. Ntar tengah hari ya kan, udah mulai ini nih, mulai apa namanya, udah mulai mencari-cari alasan ya kan, ya akhirnya melipir ke warteg. Bukan bir bang, ini rum, sama aja. Berbukalah dengan yang manis-manis kayak wine, boleh nggak bang? Nggak gitu juga bang, kalau nggak kelihatan dia hitam memang. Bali Indonesia nih sekarang banyak yang bangga nggak puasa dipamerin. Kalau zaman dulu nggak puasa masih ngumpet-ngumpet. Kayak ada saya ada sahur pas kuliah, untung kuat iman dia kan. Bir mah buat kali, bir mah buah buah kali, pir. Makan nato lu aja, makan nato. Ya malah di TikTok bikin pamer motor bareng ayang. Nah, gue nggak lewatnya begituan di TikTok. Udah jarang buka TikTok. Ya itulah, mokel ya kan, kesannya kayak dapat dapat penghargaan, wah gitu. Dikit-dikit update sosmed, dikit-dikit update sosmed, terus banyak lagi yang nonton. Buruan karpet masjid gelar dulu, bangke. Nanti puasanya di akhirat ya kan, kayak gitu 1000 tahun ya kan. Natal lo TikTok gue isinya Linda Geboy lu kali. TikTok gue isinya tentang software plugin recording mixing sama para player yang gigs gitu. Sama tentang reviewan, bahkan yang gue liat kalau keluar tuh menanyakan efek gitar, banyakan itu. Sekali memang nggak tahu blut, tapi ya itu hanya salingan aja. Membaca itu udah ada yang bangunin sahur, nggak ikut Bang Tarak sama Bang Gema bang, ya kagak lah, kagak ada urusannya. Besok baru, kayak hari ini deh, bukan besok. Hari ini gua diajak untuk acara showback di Blok M tuh.
Gue tahu isi FVP lu pasti Ica Celo ya. Ica Celo tuh apaan? Gue yang kagak tahu. Zaman gua SMA baru-baru sosmed, HP aja masih 3315. Gak usah nyebutin ah. Gua aja gua umpetin tuh usia gua masih zamannya 3310. Gak usah nyebutin lah. Gua zaman gua SMA tuh ya kan gimana ya? Ya hal-hal yang begituan, mokel-mokel yang mindik-mindik sama temen gua tuh ke mana? Ke warteg. Habis dari warteg ya kan udah tuh muter dulu sejam kemana gitu ya, muter dulu bentaran buat ngeringin bibir biar nggak bau makanan sama bau rokok. Muter dulu, muter naik ke bau. Habis itu pas sampai rumah mulutnya gitu sampai bener-bener kelihatan kering ya, nggak diumbar-umbar. Aduh, apa tuh 3 dari 10 nggak paham gua. Mana deh Kimi pasti Kimi mah temen gua lapar galak kenyang bego ya kan. Terus sebagai orang yang pengalaman gimana cara hilangin FYP cewek joget, wah gimana ya, gua clear kace. Di jale lu nggak tuh, buset dah udah setengah bulan aja puasa ya kan, cepet kan. Kita seumuran nih ya udah masa sebut-sebut lah. 2001 gua zaman gua SMA aja gua anjay boro-boro mokel. Ntar guys sambil naruh ini guys. Sorry guys. Alhamdulillah. Ada. Mana? Gak kelihatan, Mek. Gak kelihatan tulisannya. Gak kelihatan tulisannya. Ada yang seumuran saya enggak 30 ya kan. Apa tuh HP 330? 3310. Gue nggak paham, gue tanya Xiaomi. Oh, Xiaomi tahun kapan lu? By the way di daerah lu mulai rame lagi nggak begal di mana di sini gue nggak tahu di mana di Jakbar nggak paham. Alhamdulillah. Nggak kelihatan guys. Nyalain dulu lampunya. Ya kan ada ya. Mana nih? Mana ada. Di daerah gue jarang, tapi kemarin ada yang ngebegal ekonomis parah. Ini gimana? Sumpah sepupu gue baru bikin gue ngakak. Ini kan gue lagi nonton dulu di Smart TV di ruang keluarga, terus ada sepupu gue baru bangun pengen nonton juga. Dia nanya ini National Geographic. Iya bener, si Umang yang lagi live ini. Biar lu puas. 3310 HP pas SD. Noh lu seumuran sama Bang Ami? Enggak seumuran. Baru setengah 3 udah sahur. Iya lapar gue tadi. Sudah om mau jadi aki-aki saya. Ya belum. Bang suka kurma nggak? Suka tapi nggak terlalu suka banget. Wah ternyata lu benar isi FVP nya cewek joget ya. Enggak lah gila lu. Dulu kadang gue lihat wah joget-joget mulu nih apaan sih. Udah langsung gue clear kaca aja. Clear kaca terus jangan di searching cewek joget.
Nyoba dulu nggak sih ya kali mulutnya asem ya kan saya FYP jilbab tobrut nggak tuh mokel bahasa apaan jir perasaan dulu gue nggak ada istilah mokel adanya godin itu bahasa mana lagi kalau gue dulu apa ya bahasanya ya apa namanya gue dulu apa ya bahasa lupa gue juga baru tahu ini karena ngikut-ngikutin lu pada aja di sini gila cerah banget ya kan lihat auto kena cahaya ilahi tobat lah bang siapa yang ngapain emang gue kamu mau ke 8 dah singkatannya gue juga nggak tahu sih semua harus pakai kulo bagus nggak bang bagus-bagus aja tapi vibe puasanya lebih dapat jalan dulu loh apa karena udah berumur ya udah jarang ngumpul sama temen-temen zamannya ya kan bohong kali mata lu bohong nggak tapi emang iya guys ngerasain zaman dulu tuh era tahun 2001 2000-an pokoknya tahun 2000-an itu tuh sampai 2000 berapa ya vibe-nya itu ya 2000 2013 sampai 15 dari 2013an itu vibe-nya udah mulai kayak agak gimana gitu tapi di era-era 2001 itu lu tau gak sih sahur on the road keliling-keliling beneran sahur on the road gitu fun segala macam walaupun memang ketemunya kadang kalau ketemu rusuh kalau itu gua kadang suka lewatin gitu ngindarin yang rusuh-rusuh kayak gitu terus kumpul-kumpul sama teman-teman SMA terus ditambah lagi juga ada tiap bulan puasa itu kan ada yang namanya dulu gua Risma remaja Islam Masjid Al Mutakin dulu ya kan jadinya ya udah tiap bulan puasa tuh pasti ngumpul-ngumpul ntar jadi panitia untuk ntar panitia Idul Fitri panitia Idul Adha kayak gitu tuh ya kan kalau sekarang mah sound roadnya kebanyakan pamer bukan pamer ya apa ya nggak jelas tuh makanya udah apa dilarang kan jadinya nggak jelas terus juga sekarang yang di yang banyak jadi pengemis jadi jadian sama lu pinggir jalan tiba-tiba ngumpul di satu titik situ yang bawa gerobak ya kan yang ngarepinnya kalau udah dapet nasi dibuang-buangin sama dia tetap aja stay di situ walaupun udah dapet nasi tetap di stay di situ tapi dibuang-buangin dia ngarep kayak dapet duit kayak gitu kalau di Balikpapan balapan liar dulu remaja masjid sekarang remaja apa bang remaja tua fix orang tua brengsek dulu iya loh sampai marbotnya itu kan kalau udah Hamin 15-an itu kalau nggak salah mereka pulang kampung kan mudik nah yang gantiin marbotnya itu remaja masjidnya gitu loh gua dulu di situ ada namanya sekretariat masjid ya ntar pada ganti-gantian azan tapi pas di sekretariat masjid tuh nggak main gitar seru aja sih tapi nggak kedengeran berisik ke orang sampai gimana gitu nggak pas di sekretariat dia itu main gitar nyanyi nyanyi terus yang cewek-cewek udah cinta-cinta monyet gitu ya ngumpul-ngumpul di situ ya kan bahas tentang ini gimana kayak seru banget tentang berorganisasi terus apa namanya apalagi kan dulu orang tua masih lengkap keluarga besar masih lengkap jadi pas saat-saat udah mau Idul Fitri itu udah mulai bikin-bikin kue favorit gue dari kecil sampai tua kue coklat bintang bikinan emak gue selalu bikin itu gue juga pasti nanya bu nggak bikin kue bintang mau kamu ya udah besok ibu bikinin langsung dibikinin terus nastar terus apa kue keju gitu yang kayak stick gitu aku bilang nikmat banget ditambah lagi acara-acara berkualitasnya di TV itu zaman dulu tuh yang dimana sore-sore ada si Zidan yang luang waktu lah para pencari Tuhan lah acara sidul apa namanya sidul anak sekolahan lah ya kan kayak pas sahur 2022 ikut sahur on the road malah sama komunitas mobil kalau pas 2022 contoh nggak baik memang nggak baik apaan
tahun ini anda karena ada yang sakit dari kecil ke tua ya kan, emang dari kecil ke tua dong, maksudnya dari tua ke kecil. Itu vibe-nya. Kalau sekarang tuh kayak ngerasanya jadi kayak apa ya, makin di sini kayak makin vibe-nya tuh kurang. Makanya kan banyak tuh yang FYP di TikTok atau pada bikin video-video tentang apa flashback gitulah gitu. Zidane pemain bola bukan, itu mah Zidane Zidane. Gue pas zaman VOC vibe puasanya kayak mana bang, bodo amat. Zaman VOC tua banget, nggak VOC juga malih. Gitu guys, pokoknya itulah zaman zaman dulu tuh enak banget. Berasa berasa banget bulan puasanya. Sekarang puasa di flexingin, nggak puasa juga di flexingin. Karena ya gue nggak tahu ya, era udah kayak gue ngerasa tuh udah, ya udahlah ya, kita mungkin yang udah ngerasain ini udah paling akhir paling akhir gitu. Jadi jangan sampai eh apa jangan sampai nurunin ke keluarga kita, ke anak kita gitu. Kalau bisa jangan sampai hmm, mau apa namanya bolong puasa dipamerin. Puasa dipamerin. Waktu buka puasa sama Aristarkus gimana bang? Nggak gitu ya, gue tamparin. Nggak gitu. Pokoknya berasa banget lah yang mungkin sumuran gue yang udah sekarang tahun ini menyentuh 40 tahun. Kayaknya berasa banget dah vibe di 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai ke 2012 tuh. Sampai ke 2013. Mulai tuh. Itu di situ tuh yang wah, mantap banget lah. Lo nggak melamin mintain tanda tangan imam masjid buku Ramadan gak bang? Ya iyalah. SD, SMP, SMA kagak. Kalau SMA dulu gue lebih tepatnya kayak ada pesantren kilat juga deh. Nungguin imam, nungguin selesai taraweh, udah tuh apa namanya, semua udah pada pulang, baru tuh nyamperin imamnya buat tanda tangan kalau kita tuh sholat taraweh. Terus jadi panitia zakat, mulai tuh sibuk sesinya, lu sesi apa segala macam. Piket, ntar di schedule piket di hari ini jam segini siapa aja buat terima zakat. Pokoknya tuh zaman dimana juga pas ITC bermunculan, tau gak lu, baju-baju yang ngepres yang gambar-gambar gede-gede gitu. Pokoknya ke masjid tuh harum banget lah, pakaiannya stylish banget lah. Aduh, harus selesai acara itu ya kan, udah di masjid baru nongkrong, mampir rumah siapa ya, kita nongkrong ngobrol-ngobrol sampai tengah malam pulang. 40 tahun bohong kali, kerabatetan Malaka brengsek, berarti tua banget dong kok. Amin bukan masa VOC, dia masa Westerling anjay. Aku sih sebagai pemuda usia 18 tahun nggak relate sama cerita om brengsek. Nggak mungkin juga jadi lebaran beli beli yang merek Dagadu ya kan. Oh itu mau zaman dulu. Pokoknya tuh, lu pernah nggak sih ngerasain baju dimana tuh baju sebenarnya tuh baju gerah banget guys, gerah banget, nggak nyerap keringet apa gimana di baju bahan jeruk, tau nggak lu? Pernah ngerasain nggak sih baju bahan jeruk? Wah, pokoknya itu paling tenar lu, baju bahan jeruk nih.
bajunya adem, enak, nyerap keringat segala macam. Tapi pas gue pernah sekali untuk beli itu baju ya kan, bikinan tuh anak pas SMP tuh pada patungan, kita bikin baju satu kelas patungan, ini bahannya bagus ya kan, bahan dari kulit jeruk, enak, adem. Pas dipakai gue bilang, apa yang adem ya? Cuma buat gagian doang itu. Pernah nggak ngerasain kalau dagadu juga dulu kan, kalau kalau ke Jogja tuh pokoknya kalau udah punya baju dagadu Jogja tuh udah pasti habis dari Jogja nih gitu. Pas gue pakai bahan kulit jeruk sih emang bener, kayak bahan maksudnya bahan kulit jeruk tuh bentuk bajunya itu bolong-bolong totol kayak kulit jeruk, bener-bener kayak kulit jeruk, cuman kagak ada nyerap keringetnya. Panas banget gue make, ya ampun, ini panas banget. Guys, by the way, mata gue sebelah beda ya warnanya. Sini agak kecoklat-coklatan, sini masih hitam ya. Ya enggak sih? Lebaran banjir THR langsung ke distro-distro ya kan. Kalau gue dulu pas zaman era kuliah itu pokoknya udah misah tuh beli bajunya. Adek gue masih dibeliin sama bapak gue tuh, sama mama gue. Gue tuh pas zaman SMA kuliah itu gue ditanyain, kamu bareng nggak beli baju? Nggak, beli sendiri aja sama teman-teman, sama si ini, sama sahabat gue tuh ya kan, beli sama si ini aja. Oh ya udah kalau gitu, berapa? Segini aja, nggak usah jam banyak segini aja ya udahlah. Cuman waktu itu dikasih 200 apa buat beli baju, 200 apa 150 gitu. Kalau ikut sama emak bapak gue tuh pasti ya nggak baju ya nggak cuman 200.000 dibatasin gitu, tapi lebih dari itu. Cuman karena gue maunya pengennya pisah, beli baju nggak, malu ah. Akhirnya beli bajunya mampir apa tau nggak, ke distronya di Tebet pula, kalau nggak yang di Rawamangun. Lebaran banyak. Gue kuliah anak aja bang dulu waktu bergaul sama Hans Kelsen, kok bisa bikin teori Stephen Bow yang diimplementasikan di sini sebagai, gua nggak ngerti apa omongan lu Ega. Lu kayaknya mabok mabok sejarah kayaknya lu. Si Ega mabok sejarah nih, aduh. Kayak guys nggak enak bener guys, nggak kalau nggak nyedot kopi guys. Si Ega lagi mabok sejarah kayaknya. Anda kan saksi sejarah, nggak saksi sejarah juga, nggak saksi sejarah lain. Ini nyamuk ya, untung anakku udah nggak di sini. Nyedot kopi apa nyedot tembakau? Kopi itu, kopi guys, kopi tuh. Kangen zaman Ramayana masih jaya-jayanya. Gua kalau ke Ramayana enggak dulu nggak pernah suka. Kalau dulu tuh gua mikirnya bukan mikir sih, zaman dulu tangil banget pas Ramayana pada bukaan semua ya kan. Nggak mau beli Ramayana, bajunya gitu jamet-jamet semua. Dulu tuh jamet-jamet semua, enggak ngapain gua beli Ramayana, gua distro dong ya kan. Kalau misalnya pakai baju yang merek apa gitu ya, aku baju Ramayana nih. Kalau dulu kan wah, distro yang di Rawamangun, gue lupa apa namanya gah, lu tahu nggak? Aduh, info kosan di Depok yang bebas bisa bawa paku bumi, konsepnya gimana? Nah guys,
Tapi kalau paket bajunya merek Cibitus ya bang, pakai baju merek enggak. Gue dulu kalau era dulu tuh bapak gue dibeliin baju mereknya itu Crocodile atau Lotus apa ya, enggak Lotus, apa Postboy dulu. Baju-baju gue dibeliin sama bapak gue tuh, sama Levi's zaman dulu. Kalau sepatu gue dulu lebih pakai sepatunya, gue pengen banget tuh kalau sepatu Kasogi kayak gitu tuh, pengen banget dulu. Cuman bapak gue nggak pernah ngebeliin. Gue bilang pengen sepatu Kasogi yang modelnya begitu tuh, ada tuh bagus ya kan. Terus sepatu apa merek apa gitu gue lupa tuh. Bapak gue tiba-tiba pulang-pulang bawanya apa tau gak lu, Doc Martin. Zaman dulu kan gue kagak ngerti ya. Bapak gue pulang-pulang dibawa Doc Martin. Gue gak mau, sepatu apaan sih, gak enak segala macem, ini sepatu bagus, sepatu mahal. Pas udah tua baru gue ngeh gitu, anjay gue dulu dibeliin Doc Martin dong. Tapi gue cuma minta kayak sepatu Kasogi, sepatu apa gitu, gak pernah dibeliin. Lagi di mana bang? Lagi di rumah. Ceritain dong pengalaman lo yang waktu jajan di toko jamu Babakuya era 1890, gimana konsepnya? Sahur bang, sahur. Ega gue nggak sefosil itu ya Ega ya. Gue udah kayak fosil. Sekarang Matahari Ramayana nggak sampai dulu, udah banyak tutup berai. Ramayana masih rame kok daerah sini. Gue ada ngelobelin sendal bini gue tuh di sana di Ramayana. Gitu, gue off sahur dulu Mi. Siap, thank you ya. Mi beli baju lebaran, setelah lebaran itu baju dikemanain ya, tetap dipakai. Kalau gue beli bajunya tuh setahun sekali. Eagle juga tuh dulu. Sepatu sendal gunung yang gue bilang, ih gue mau pakai sendal gunung. Sendal gunungnya merek apa, Eagle apa merek apa ya. Pulang-pulang bapak gue ngebawainnya apa, sendal Carvel tapi yang Carvel apa ya, pokoknya kayak model sendal gunung gitu tapi kulit. Bapak gue bangke, apa pakai sepatu yang ada lampu di belakangnya dulu ya, pernah gue pakai itu. Kalau diinjak nyala belakangnya. Gue sempat itu kalau gue minta dibeliin dulu sama bapak gue, pengen sepatu yang belakangnya ada lampunya gitu. Terus katanya rumor-rumornya tuh lampunya bisa bikin sakit apa gitu katanya. Akhirnya jadi sepi, udah gak ada lagi yang lampu-lampu. Terus model sepatunya belakangnya kayak ada udara gitu, kayak transparan tuh di pinggirnya tuh. Iya, Homipad bener itu, Homipad Carvel. Aduh, bata gue masih dibeliin. Iya, sahur. Dulu seneng pakai sepatu sandal nggak bang? Itu sepatu sandal, sepatu yang kayak model kayak sepatu gunung itu loh. Sama yang itu, sama sendal, gue dibeliin sendal yang model kayak sendal gunung, tapi sendal gunungnya itu kayak di pinggir sini kayak gini nih, ada belahan gininya, terus di belakang sininya nih ada kayak apa yang transparan gitu nih belakang sininya nih. Nah ini ada transparan, pernah nggak lu pakai? Lagi ini banget kan,
Buset, suara Black Parade ya kan, ya kan namanya cari mainan ya kan. Kalau gue nggak mainan ya, gue dulu pengen mainannya cuman nggak dibolehin, kata bapak gue mahal. Itu bangunin sahur apa mau nonton The Jack tanding, gabut makanya pakai begituan, pakai ini senar sama floor tom. Jam segini kok drum band, mana gue tahu. Nah itu mau di sini bangunin pakai snare drum, bata awet tapi modelnya gitu-gitu aja. Bata tuh dari dulu, Omipet yang bahannya dari apa itu, yang sebenarnya sakit sih itu dipakai, nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Zaman dulu tuh era-era itu tuh sebenarnya kualitas zaman dulu tuh bagus-bagus juga aja. Dulu sempat tiap tahun itu kalau ulang tahun itu gue minta duit ke bapak gue bilang, atau gue pasti ngomong ke bapak gue minta kadonya sepatu tiap tahun tuh. Tiap tahun sepatu. Itu juga gara-gara sepupu gue si Anda. Dulu tuh dia kan seneng basket, dan gue juga tiba-tiba juga seneng basket. Si Anda tiap datang itu pasti pakai sepatu basket. Belinya pun juga di pasar ular ya kan. Akhirnya gue bilang, pengen dong sepatu basket, beli misalnya di pasar ular. Tiap tahun tuh gue beli sepatu basket, nggak Nike, Jordan, nggak apa namanya, nggak si Adidas, Air Force, nggak, apalagi banyak kan Jordan dulu tuh. Tapi gue nggak tahu asli apa enggak tapi gue dengar katanya itu barang-barang yang hitungannya kayak reject dikit, nggak lolos, terus akhirnya diambil dijual di pasar ular gitu. Berarti emang dari dulu gitu-gitu aja kali, sejak kapan jadi marmer ya? Nggak gitu sih, maksud gua bentuknya model bata gitu-gitu aja. Dulu kan bata sering dipakai buat kayak orang apa, buat kayak cocok buat kayak orang mau ngelamar kerja, sepatu hitam atau masuk SMIP, bata tuh pasti nyarinya tuh karena full pekat hitam semua. Kodachi pernah nggak bang? Kodachi belum bang, tinggal bentar dulu ya, mau manasin lauk sahur dulu. Sama sahur guys, sahur guys, manasin sahur. Nyamuk nggak dapet. Kickers, iya kickers juga tuh, iya kickers guys. Gua sebelum kickers ini apa, tenar dulu tuh, kalau kickers tuh mahal udah dibeli kickers. Sekarang kan kickers lu tahu sendiri harganya berapa, gila ya. Gue bilang anjir, kickers mahal juga ya, sejutaan sepatunya. Pengen banget tuh sepatu kickers yang tinggi itu, yang apa namanya, model kayak apa sepatu apa ya, kayak dibilang sepatu proyek juga enggak ada tuh. Aduh anjir, mahal juga kickers. Iya kickers, gila tuh kickers. Dulu udah nggak dibeliin kickers, gue bilang nggak mau apa namanya, gue pakai kalau dibeliin, pokoknya itu kalau dibeliin bapak gue tuh modelnya aneh-aneh, mereknya yang gue nggak tahu, dan ternyata yang gue tahu bapak gue ngebeliin gue sepatu mahal itu aja. Yongki Kumaladi Mek. Gila itu tenar tuh dulu juga, apa sih Yongki. Ih, tahu-taunya tiba-tiba udah mulai banyak yang pakai, katanya enak segala macem. Lumayan itu sepatu. Ngomong kayak dulu tuh, wah ternyata yang dibeliin bapak gue bener orang baik, cuman karena dia sentolop sama perempuan aja. Bapak gue mah kalau sama anak-anaknya royalnya maksudnya, misal ada duit rezeki lebih pasti bakalan
apalagi soal kayak baju, sepatu, kebutuhan bulanannya kayak makanan kayak gitu tuh diasup. Terus apalagi ya, kayak kecuali memang kalau untuk duit jajan, memang karena duit jajan kan nggak bisa gede-gede. Tapi kalau soal kayak gitu, gue sampai SMA aja tuh kasih bapak gue bakalan nyetok buat anak-anaknya tuh Koko Crunch. Tiap pagi sarapannya Koko Crunch sama Milo. Tiap pagi tuh. Tiap pagi udah itu. Sarapannya begitu. Iya nggak pelit, cuman ya karena mungkin dulunya juga mungkin nggak pernah bandel kali ya, jadinya ya jadi mungkin dia ngerasa, apalagi dia dulu kan bapak gue tuh dulu sempet di sekolahin sama perusahaannya tuh, sama kantornya di sekolahin di ini, dong lo, Jala Seva Jayamahe, sekolah kelautan, buat dia mapping gitu, pulang-pulang setahun sekali ke rumah. Itu kok nggak gendut nih, emang faktor emak gue. Lu pernah ngeliat emak gue nggak sih? Emak gue kurus banget tuh. Emak gue kurus banget. Nah tuh pulang setahun sekali, kadang beberapa bulan dia di laut kayak gitu. Nah berubahnya itu tuh bapak gue pas saat gue udah SMA. Bapak gue tuh udah mulai agak-agak sentolop sama perempuan tuh. Pas gue kuliah udah mulai sentolop tuh sama perempuan, jadi dia habis buat ya itulah kayak gitu. Sebelumnya mah buset, si Avi dibeliin sepedanya juga harganya bukan sepeda harga main-main gitu loh. Kayak gitu guys. Terus juga jadinya ya mungkin karena juga terlalu polos, dibegoin sama perempuan juga, akhirnya juga duitnya beliau tuh habis gitu loh. Yang endingnya tuh nggak ada yang berjalan lancar semuanya sampai yang terakhir nggak ada yang berjalan lancar sama sekali. Mereka emang the best dah emak gue. Ya itu guys. Sahur guys, sahur jam berapa sekarang? Mau jam 3 guys. Sahur. Om gue juga sentolop sama cewek tuh pas jadi anggota. Gimana? Cuman kan kalau bapak gue beda lah. Capek liat orang dipelorotin perempuan, kita sadar dia kagak. Nah itu dia. Makanya apa ya, lebih baik lu nakal lu sebelum nikah dibandingkan lu nakal pas sudah nikah. Karena kenapa? Karena ya itulah, kita pas nikah itu kan udah berkomitmen, apalagi udah punya keturunan, punya anak kan kayak gitu kan. Gitu guys, kasihan anak-anaknya. Oh iya, udah kepincut, bukan kepincut sih, sama kayak dipelorotin aja gitu, dimanfaatin. Mau buka bisnis pun juga dia waktu itu pas pensiun
ternyata juga ditipu juga sama orang-orang terdekatnya. Nah akhirnya apa, duit total berapa ya, ya segitu hampir 1 M lenyap kan. Gue aja pas udah ketemu bini gue tuh udahlah gue bilang, udah berarti ini kayak pilihan gue nih, gue yakin sama ini pilihan gue. Ya benar ya, alhamdulillah gitu loh. Habis itu udah gue nggak nakal lagi, nggak bandel sama perempuan segala macem, nggak, bener-bener udah kepincut, mental kena, udah kelar gitu loh. Satuin buat nasi goreng sore banyak, bisa sampai satu pesantren kali lu beliin tuh nasi. Ya dulu sih kalau dibilang nakal ya gimana ya, ya dibilang nakal ya wajar lah cowok, cuman nakalnya bukan nakal ke arah yang kayak tindak pidana. Nakalnya nakal yang masih sebatas sewajarnya gitu loh. Gitu dulu pas ketemu bini gue, ya udah, karena gue udah berpetualang sebelum nikah, terus akhirnya dapet di satu titik ini di istri gue, ya udah dari situ gue langsung stop semuanya, udah nggak ada pencarian lagi, udah langsung ya udah ini fix pacaran kan, makanya akhirnya nikah. Ya udah gitu. Biasanya yang mau nakal pas udah nikah pasti mikir anak, malah justru kayaknya kebalikan deh. Kalau yang dulunya nakal terus sekarang punya anak mau nakal lagi, malah dia mikirin. Tapi kalau dulunya yang nggak pernah nakal terus tiba-tiba dia nakal, dia nggak bakal mikirin gitu. Aku juga cowok bang, tapi nggak nakal, paling tipis-tipis FF joget ya bang. Itu tuh yang kayak Instagram dulu tuh gua ngeliat kayak cowok-cowok berotot gitu, cuman gua buat gimmick supaya ini loh, gue nggak main-main, gue nggak pernah ngeliat cewek yang joget-joget nggak jelas, seksi segala macam, buat ini loh, buat apa namanya, kalau gue tuh ngebuktiin kalau gue udah nggak nakal gitu loh. Gitu, itu namanya nakal ya kan, ngebuktiin. Tapi ternyata semua orang pada salah persepsi, anjay. Tapi nggak apa-apa lah, daripada ntar apa namanya bini gue kalau itu ngeliat gue misalkan ada FYP yang joget-joget atau segala macam, malah makin ini curiga, makin aneh-aneh tentang gue, malah makin ribet kayak gitu. Gitu guys, makanya tuh ya kan, kalau bisa lu pada kalau itu ya sebelum nikah lah, jadi pas udah nikah lo udah apa ya hitungannya, ya udah mengalami itu semua lah, karena kan udah punya istri, udah punya anak, kasihan anak gitu loh.
kecuali memang misalkan lu nikah terus istri lu yang lu belum punya anak, terus istri lu yang aneh-aneh macem-macem segala macem, baru gitu. Tapi kalau selama itu normal, masih wajar, masih apalagi istrinya taat sama suami segala macem, punya keturunan, apalagi punya keturunan ganteng-ganteng cantik-cantik, oh udah fix itu, nggak usah lo yang namanya aneh-aneh. Kenapa ya kalau bini lihat FVP lakinya joget-joget marah-marah makanya, sedangkan bini melihat jongkok, melihat BTS, ih ganteng banget, ih, ayang aku. Sekalinya kita ngeliat, wow, gede ya gitu, tiba-tiba blekok. Ya kan, aneh kan. Aneh kan. Nah, nasib makanya kalau ada sesuatu hal yang aneh-aneh di gue di sosial media gue tuh, wah gue lebih cepat-cepat dibersihkan deh daripada ntar disangka gue ya sering searching begituan gitu loh. Makanya kan gue jarang buka Instagram, TikTok. Kalau berbuka cuman isinya tentang yang nggak jauh dari dunia permusikan, dunia perotomotifan. Kayak gitu guys, ya kan. Guys, jangan lupa nanti siang datang ya pada ke acara sobek di Blok M. Ntar di sana ada gua, ada bini gua, ada Gita, ada Izra, ada si Kiki. Lama-lama mukanya mirip si Woody ya, gimana? Makan lagi nggak sih, udah kenyang? Toy Story nggak tuh, Woody Woodpecker brengsek. Itu ketikan alay yang di era tahun 2004 itu, 2003, 2002 juga itu, 2000 ya masih alay di 2009 itu juga. Jauh bang, rumah gue deket Gancit, ya kan. Jauh, harus naik pesawat dulu boleh, tapi beli McD bang, nggak gitu. Di sana ada bini gua. Mi, kira-kira bini lu di mana? Kenapa jadi nanya di sini? Ya kalau sempet ya datang ya guys ya ke sana. Nah, ini pada minta beli McD, beli tiket pesawat. Satu rumah di Gancit. Kan Gancit ke Blok M juga deket itu. Spesial guys sobek bapak, oke gas nggak gitu. Nah gitu. Tapi bapak gue dulu tuh kebanyakan tugas di daerah Kalimantan. Di mana, di Samarinda lebih sering. Di sana tuh Pengerukan. Priangan Timur nggak tuh?
Ya pokoknya intinya kalau misalnya sempat pada datang ke sana. Samarinda bukan sama si Rinda, bukan Samarinda. Ini deket tuh lewat tol ya kan. Dulu bapakku sering banget di hutan dia. Di perairan gitu dia, di mana, di masuk-masuk ke tengah-tengah hutan. Dulu sempet emak gua masih Avi sama si B itu pindah ke Kalimantan selama berapa ya, setahun apa 2 tahun ya. Pulang-pulang tuh kalau ngomong bahasanya Kalimantan, ikam tunah. Ngomong-ngomong pulang-pulang bahasa Kalimantan. Gue bilang lah, ngapa jadi pada ngomong bahasa Kalimantan semua nih ya. Ya hulu sungai kayaknya sih, nggak tahu, pokoknya di situlah. Ini pendapat dong tentang lagu The Beatles Now and Then sebagai lagu ending dari bandnya. Gimana ending dari, sebagai lagu ending dari band ya, Now and Then ya kan. Gimana ya, gue juga nggak ngerti ya Beatles, karena gue nggak terlalu ini ngikutin Beatles. Zaman Covid, waduh Covid gimana ya, kangen sih zaman Covidnya itu, kangen ketika di rumah sawerianya lancar, banjir. Itu Banjar campur Bugis kalau di Kaltim, di Samarinda nggak tahu deh. Pulang-pulang tiba-tiba anak apa namanya, emak gua sama adik-adik gua ngomong udah bahasa Kalimantan. Gua taunya cuma itu doang. Kalau dia lagi ngomong ikam tunah belajar tiba-tiba, gua bengong aja. Gua bilang, ah gimana konsepnya nih, kenapa jadi gua kena rooming? Ngelek gua lagi lah, gua jadi kena rooming nih. Lu ngikutin Johann Sebastian Bach atau bangke lah. Ya kawan beda sendiri bahasanya ya kan. Gue nggak tahu itu bahasa mana, pokoknya gitulah. Bahasa Kalimantan dibawa ke rumah. Lu live dari kapan nih? Kirain baru-baru aja lu live. Kan dari tadi gue live, berapa jam nih? 1 jam yang lalu gue udah live. Gitu. Covid itu zaman era dimana sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak enaknya banyak yang di PHK, termasuk gue juga kena. Bukan pemutusan kontrak, tapi gue lebih tepatnya nggak diperpanjang dulu tuh pas mau nikah pula. Gue bilang anjay gue mau nikah nih Gan. Itu tuh ya kan. Ya tapi ya alhamdulillah rezekinya itu sampai saat ini, maksudnya ada aja gitu dari berbagai arah, walaupun memang nggak sehebat dulu gitu loh, tapi ya alhamdulillah aja lah, tetap patut disyukurin aja udah. Ntar tinggal guanya aja ini. Dengar kan? Gitu. Maksud gue kira baru tahun kemarin lo mulai live. Dari tahun berapa? 2019 yang dimana gue YouTube baru bisa live.
Terus ditambah lagi lu pada bilang, bang pasang Saweria, bang pasang Saweria gitu ya kan. Dari situ udah mulai rajin live. Itu marching band tentara VOC lagi parade. Nggak tahu, heran gue. Lalu tapi nggak apa-apa lah, mabar PUBG lagi tuh, PUBG zaman dulu 2019. Dulu tapi gue pernah ya live di itu juga, di Gambly dulu tuh gitu. Nggak puasa ya lu bang, kan belum mulai. Kalau dulu gue bangunin orang sahur tuh bawa keliling beduk, duk sahur. Kalau yang jahatnya pasang petasan depan orang rumah kan bajingan. Kalau gue dulu pakai beduk, sahur muter, habis muter udah deh balikin beduk, ngobrol-ngobrol, makan, nggak lama imsak subuhan bareng. Habis itu pulang jam berapa, jam 6. Habis pulang jam 6 nyampe rumah tidur, tiba-tiba bangun jam 3 sore. bangun jam 3 sore langsung gila. Puasa beberapa jam lagi ya kan, wah ngabuburit keliling. Udah bolong berapa bang, mau tahu aja lu. Rahasia ngikutin bangun sahur lah, enggak gitu. Makin kesini berasa nggak time skip, setahun kelewat aja nggak berasa. Bukan time skip aja sih, tapi ini lebih tepatnya kayak waktu cepat berlalu aja. Marching band tentara VOC lagi parade, lu nggak ikutan bang? Enggak, nanti gue juga ada rencana bangun jam 3 sore bang. Begadang ya kan, jam 6 pagi, jam 7 tidur, bangun jam 3. Ya pasti bolong lu ya. Saya tahu, masa sih rahasia. Sahur guys, sahur. Tapi kayak lo 2025 ya ini aja usia gue aja gue nggak berasa tiba-tiba udah 40 tahun aja. Perasaan kemarin usia gue baru 30 tahun, kok gue udah 40 tahun aja gitu loh. Ya nggak berasa kan, pokoknya jadi kayak agak sepian aja gitu. Agak-agak nggak apa ya, pokoknya kayak tahun lalu ada almarhumah misalkan kayak gitu, dan sekarang nggak ada. Rasanya gimana, kayak hampa aja gitu, kayak kosong aja gitu. Kayak aduh, ya udahlah, andai kata bisa diulang waktu pasti mikirin gitu. Jam 4 makan lagi bang, temenin gue makan, gila. Nah percaya 40 tahun bodoh lah, tahun udah 31 perasaan baru 29 ya kan. Makanya guys, bukan time skip sih, tapi lebih tepatnya kalau time skip kan kayak gimana ya, tiba-tiba lu cuman di tahun 2025. Kalau ini kayak gue ngerasanya cepet banget ya, perasaan baru hari kemarin tanggal sekian, kok sekarang udah tanggal sekian aja. Kalau cuma ngobrol-ngobrol gini sih mending hoax ya kan. Bodoh lah Ki besok bawa, jangan lupa Ki bawa Ki, ituin gua minta tolong pasar thermal Ki. HBD ke 40 belum, berapa hari lagi, 5 hari lagi. Badai, ada kesayangan lu gimana kabarnya? Gak kedengeran siapa?
entah kenapa momen takbiran merinding ya bang. Kalau sekarang bukan, kalau dulu gue masih kayak momen takbiran tuh kayak terharu aja gitu loh. Duh, kapan ketemu lagi nggak ya bulan bulan apa ketemu lagi nggak ya bulan puasa. Kalau sekarang lebih kayak berasanya tuh kayak bukan gitu lagi, bukan terharu untuk masalah ketemu lagi nggak ya. Duh, kangen deh masa-masa bulan puasa dimana orang tua masih lengkap, dimana keluarga besar masih lengkap gitu guys. Gue ngeliat di jadwal kok kayak sampai jam 11 ya acaranya. 11 apa 11 malam, gue belum ngeliat jadwal lagi. Oh iya, obeng apaan? Tahun kedua kosong ada bokap, tahun kedua lebaran nggak ada bokap ya kan. Ya jauh sama dulu hidup nyaman, sekarang bawaannya udah tenang. Nggak juga sih maksudnya, tapi kayak apa ya, kayak banyak yang kurang lah. Relativitas waktu, gue jadi ngebayangin nanti kalau kita di akhirat hidup ribuan tahun pasti nggak kerasa, kayak baru beberapa bulan ya kan. Lah saya kepikiran di akhirat ketemu keluarga ndak ya. Jangan di situ mikiran. Intinya mah kayak apa ya, lu lebih tepatnya ya gimana ya, itu sih udah malah baliknya ke masalah yang mendalam ya gitu. Intinya udah yang mendalam lah kalau untuk masa ketemu nggak ya gitu. Diterima nggak ya, itu mah udah urusan masing-masing aja lah ya gitu guys ya kan. Oke, berhubung sudah 3.18, gue udahan dulu ya. Ntar kalau bisa gue live di Sobek, gue live sambil live juga di Sobek, atau pulang dari Sobek ntar gue insya-Allah live gitu. Ki jangan lupa Ki, kalau bisa Ki, kalau emang sempet nih ntar Ki. Thank you guys, thank you buat Steven untuk rezekinya. Ih kok kabur, bukan kabur, nggak kabur, dan dulu ngantuk. Besok gue masih bangun nih jam, paling nggak jam 11 udah berangkat nih dari sini ke sono, ke Japos buat prepare. Pulang dari Sobek jangan lupa giveaway McD lagi. Dia McD. Let's go sebaliknya ya kan. Hah? Gimana? Pokoknya jangan lupa laki intinya. Ya wes guys, sekali lagi thank you ya. Gue izin udahan dulu. Dadah bye. Selamat puasa demi bisa live di PC ya kan Ki ya kan. Kalau boleh ya kan Ki, kalau boleh gitu. Dadah bye.